Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Apa itu dakwah? Dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengundang, ajakan, atau imbauan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Detik.com menjelaskan bahwa agama Islam disebarkan melalui jalur dakwah. Dikutip dari buku dakwah dalam Al-Quran oleh Yuli Umro'atin, Islam adalah agama dakwah. Agama ini disebarluaskan dan diperkenalkan kepada umat manusia melalui aktivitas dakwah. Tanpa kekerasan, tanpa paksaan, atau kekuatan senjata. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara revolusioner atau cepat, melainkan berevolusi, yaitu lambat laun dan sangat beragam. Pada saat proses masuknya agama Islam ke Indonesia, banyak teori yang berkembang tentang masuknya Islam di Indonesia. Teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi 4. 1. Teori Mekah, 2. Teori Gujarat, 3. Teori Persia, dan 4. Teori Cina. Teori Mekah. Proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Arab dan Mekah, yang berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Dalam Dies Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta, sebagai koreksi dalam teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebarkan lebih luas, sehingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat atau teori India ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang di India yang telah berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Pendapat ini juga dicetuskan oleh Snok Huguronje dalam buku Le Arbei et les Indes Neerlandeses atau Revue de Histoire des Religieuses, bahwa hubungan dagang antara Indonesia dengan India telah lama terjalin. Jadi yang kita dapat dari teori ini tuh adalah bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia itu melalui para pedagang dari India yang telah memiliki hubungan lama dengan Indonesia. Teori Persia. Teori Persia didukung oleh Husain Djajjadiningrat dan Umar Amir Hussein, menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia, di mana sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Djajjadiningrat mengungkapkan tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia, contohnya seni kaligrafi pada batu-batu nisan. Tetapi teori ini dianggap kurang akurat disebabkan aliran Islam di Indonesia dan Persia memiliki perbedaan. Teori Cina. Teori-teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari perantau Cina. Orang-orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan, menurut kronik masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah cara-cara dakwah di Nusantara. Pertama, pernikahan, pendidikan, perdagangan, hubungan sosial, dan yang terakhir kesenian. Saya akan memaparkan 3 kerajaan besar di Nusantara sebagai contoh. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Malik As-Saleh
pendiri sekaligus raja pertama. Kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1514 Masehi. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ibrahim atau Ali Mughayat Shah. Dan yang terakhir, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Raja pertama di Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Gelar Raden Patah adalah Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai penjelasan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang tadi kami sampaikan, kita semua dapat bertambah ilmunya dan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.